Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan jelaskan kiprah Karanggalesong di Tanah Jawa dengan judul Perlawanan Karanggalesong dan Trunojoyo di Malang. Setelah Trunojoyo dapat merebut Keraton Mataram pada tanggal 28 Juni tahun 1677, ia segera membawa berbagai pusaka kerajaan ke markasnya di Kediri. Sementara pasukan Makassar di bawah Karanggalesong bergerak menuju Bangil untuk membuat kubu pertahanan. Sangat disayangkan, kemudian terjadi perselisihan antara Trunojoyo dan Karanggalesong karena masalah keluarga. Karanggalesong sendiri adalah menantu Trunojoyo. Sebagai tanda persekutuan mereka, pada tanggal 5 September tahun 1678, pasukan gabungan Kompeni dan Mataram bergerak menuju Kediri. Di bawah pimpinan Anthony Hart dan Sunan Amangkurat II. Pasukan ini bergerak dari Jepara melewati Grobogan, Grompol, Kajang, dan Madiun, di mana pasukan Kapten Trek bergabung. Setelah menempuh Keduang dan Panaraga, lalu pasukan bergerak ke Singkel untuk persiapan menyerang Kediri. Terjadi pertempuran sengit di Tukon, dan dengan susah payah Singkel dapat dikuasai. Pasukan Tek Grompol juga dihadang oleh pasukan berkuda Trunojoyo. Kondisi politik kemudian memihak pihak Trunojoyo setelah gagalnya perundingan antara Kompeni dan Karanggalesong. Karanggalesong berusaha mencari bala bantuan yang kuat bagi pihak Trunojoyo. Pada tanggal 17 November tahun 1678, pasukan Kompeni
menyeberangi sungai Brantas dengan dilindungi tembakan 5 buah meriam. Beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 25 November tahun 1678, barulah dilakukan serangan umum. Akhirnya karena kekuatan musuh jauh lebih besar, Trunojoyo terdesak dan berhasil menyingkir ke arah timur. Pusaka-pusaka keraton termasuk mahkota Majapahit jatuh ke tangan kompeni dan diserahkan kembali kepada Sunan Amangkurat II pada tanggal 27 November tahun 1678. Setelah jatuhnya Kediri, Trunojoyo menyingkir ke Blitar dan akhirnya menuju Malang. Dalam kesulitan mencari tempat pertahanan baru, Trunojoyo kehilangan 400 orang prajurit akibat penyakit dan kekurangan bahan makanan. Lebih-lebih lagi, pengiriman bahan bantuan berupa 8 perahu bahan makanan dari Madura untuk pasukan Trunojoyo jatuh ke tangan musuh. Tekanan dan kepungan kompeni kepada pasukan Trunojoyo yang sudah makin melemah karena kekurangan bahan pangan dan serangan penyakit semakin berat. Beliau terpaksa memutar pasukannya berpindah ke Batu. Dalam keadaan serba sulit, Trunojoyo mendapat dukungan dari daerah-daerah seperti Kediri, Panaraga, dan Kertasana. Sebanyak 500 orang prajurit Madura dikirim melalui Wirasaba ke Malang untuk memperkuat barisan Trunojoyo. Saat di Batu ini, istri Trunojoyo meninggal dunia karena terserang penyakit. Menyusul kemudian satu-satunya putra lelakinya juga wafat. Dari Batu, Trunojoyo beserta pasukannya bergeser mengatur strategi pertahanan ke Ngantang. Sementara semakin lama jumlah kekuatan pasukan semakin berkurang, kekurangan bahan pangan dan serangan penyakit. Masih beruntung, keadaan alam yang berupa pegunungan serta hutan rimba di Ngantang menghambat laju tekanan pasukan kompeni. Sedangkan karena perundingan gagal, pasukan Karanggalesong membuat kubu pertahanan di Banggil dan Kapar, sebelah utara Sungai Porong. Kompeni meminta bantuan Arupalaka dari Bone untuk menangkap Karanggalesong. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1679, pasukan gabungan Bugis dan Kompeni di bawah Jacob Cooper berangkat dari Surabaya menuju ke Kapar. Maskar pertahanan Karanggalesong, pihak Kompeni memberi ultimatum kepada pasukan Makassar untuk menyerah. Beberapa pemimpin pasukan Makassar memenuhi permintaan itu pada tanggal 30 Agustus, di antaranya Dain Tulolo. Mereka menyatakan akan bersedia untuk menyerah, namun tidak ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Akhirnya kompeni memutuskan menyerang Kapar pada tanggal 8 September tahun 1679 di bawah pimpinan Arupalaka. Sebelumnya,
Kapten Jonker dan pasukan Ambonnya berusaha merebut Kapar, namun gagal. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1679, Kapar jatuh ke tangan gabungan dalam pertempuran yang sengit dan banyak jatuh korban. Serangan kemudian ditujukan kepada pertahanan Trunojoyo, yaitu yang berpusat di Batu. Di situ dibangun semacam keraton yang dikelilingi oleh pagar. Pengikutnya diperkirakan hanya berjumlah sekitar 100 orang dan mengalami kekurangan makanan. Pasukan Makassar di bawah Karanggalesong juga mengundurkan diri ke Malang dengan jalan perundingan. Van Vliet, komandan pasukan kompeni, mencoba mengadakan perdamaian. Persetujuan akhirnya tercapai dengan ketentuan bahwa pasukan Makassar tidak akan menghalang-halangi pasukan kompeni dalam melakukan serangan terhadap Trunojoyo. Karanggalesong juga berjanji bersedia untuk dipulangkan ke Makassar. Setelah mendengar akan kejadian itu, Trunojoyo segera memindahkan Karanggalesong ke Ngantang. Namun sebelum adanya pengaturan yang pasti, Karanggalesong meninggal karena sakit pada tanggal 21 November tahun 1679. Karanggalesong kemudian dimakamkan di desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang sekarang. Oleh warga sekitar, makam itu disebut sebagai Makam Mbarojo. Lokasinya sekitar 5 km dari objek wisata Bendungan Selorejo. Selanjutnya di sebuah gunung yang bernama Kunjangan, pasukan Belanda dan Bugis melakukan pengepungan. Mereka berharap membuat orang Makassar dan Madura kelaparan dan keluar dari persembunyian. Setelah beberapa lama, seseorang bernama Tumenggung Wirapaksa turun dengan bendera putih menuju Arupalaka dan mengatakan bahwa dia dikirim langsung ke Arupalaka oleh tuannya Trunojoyo. Arupalaka berkata kepadanya, "Marilah turun gunung menuju komandan Belanda, di mana kau bisa menyampaikan pesanmu." Tetapi Tumenggung menolak. Dia mengatakan bahwa pesan ini bukan untuk kompeni, tapi untuk Arupalaka sendiri. Jawaban Arupalaka memperlihatkan tujuannya tidak memusuhi Trunojoyo, tetapi untuk menangkap Karanggalesong. "Saya tidak berperang dengan Sultan Trunojoyo dan karena itu tidak perlu berdamai dengannya. Saya di sini atas nama kompeni dan menuruti perintah komandan."
Gagal membujuk Arupalaka, utusan Trunojoyo kembali ke gunung. Belanda kemudian memberitahu orang-orang Makassar di perkemahan Trunojoyo bahwa jika mereka menyerah akan diperlakukan dengan baik, tapi jika menolak akan dihancurkan. Sekitar 2.500 orang Makassar memutuskan untuk menerima tawaran ini dan turun dari kubu pertahanan di gunung pada tanggal 15 Desember tahun 1679. Jumlah rombongan ini mengejutkan Belanda yang menganggap mereka beruntung karena orang-orang Makassar ini memutuskan menyerah daripada bertempur. Untuk penyegaran, Jacob Koper diganti oleh Kapten Jonker sebagai komandan pasukan kompeni. 5 hari kemudian, pada tanggal 20 Desember tahun 1679, beberapa ratus orang Madura dan Makassar, diantaranya para wanita dan beberapa ekor kuda, turun dari lereng gunung dan segera ditangkap pasukan kompeni pimpinan Kapten Jonker. Ditinggal sekutu Makassar, mereka Trunojoyo melarikan diri melalui hutan dengan semak berduri di belakang kubu pertahanan dan pergi ke Pugar. Selama hari-hari terakhir perlawanan Trunojoyo, hanya terdapat 25-30 orang Makassar yang masih bersamanya. Dengan mengorek keterangan dari orang Makassar yang tertawan, Kapten Jonker berhasil mengepung Trunojoyo di Gunung Limbangan, yaitu di lereng utara Gunung Kelut, di mana dia beserta barisan hendak bertahan terakhir. Sunan pun bergerak mendekati tempat itu dan menghendaki agar setelah Trunojoyo ditangkap, diserahkan kepadanya. Dalam keadaan sangat terjepit, Trunojoyo mengirimkan utusan 3 kali, akan tetapi waktu sudah lewat untuk mengadakan perundingan. Terkepung dari segala penjuru dan bahaya kelaparan sangat melemahkan moral barisan yang kira-kira masih terdiri dari di atas 3.000 orang itu. Tidak ada jalan lain daripada menyerah. Akhirnya Trunojoyo menyuruh pengikutnya mengumpulkan tombak dan kerisnya, lalu menyerah kepada Kapten Jonker. Terlebih dahulu dikirim para wanita dan abdi biasa, baru kemudian Trunojoyo beserta pengikutnya, antara lain Pangeran Mugatsari, Anggak Kusuma, Ngabehi, Wirawirsana, dan pasukan Makassar menyerahkan diri pada tanggal 25 Desember tahun 1679. Kedua tangan beliau diikat dengan Cinde Sutra. Diberitakan kemudian bahwa di dalam tawanan Trunojoyo masih mempunyai rencana untuk mengadakan perlawanan. Maka dari itu Sunan menuntut supaya dia segera diserahkan kepadanya untuk menepati sumpahnya. Keris Kiai Balabar tidak akan diberi sarung besar sebelum dipakai untuk menusuk dada Trunojoyo. Di sekitar tapal batas Kediri, Sunan menikam Trunojoyo dengan keris tersebut. Kemudian para menteri secara bergiliran memberikan tikaman pula pada tanggal 2 Januari 1680. Kisah sejarah ini
kami angkat berdasarkan sumber pengantar sejarah Indonesia Baru 1500 sampai 1900, sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Perang Trunojoyo. Na tempa